Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ashraf dari kelompok 1C1 KKN yang ditugaskan di Dusun Brambang, Patuk, Semoyo, Gunung Kidul. Jadi kali ini saya dan Bang Ical, rekan saya, ini kita akan membahas sedikit edukasi mengenai bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma atau secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini ada Bang Ical. Beliau adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga salah satu pendiri komunitas kajian hukum pidana. Jadi track record beliau di bidang hukum dan keaktifan beliau di dalam diskusi-diskusi ilmu hukum serta dalam proses penulisan esai dan sebagainya sudah cukup baik dan cukup handal, jadi tidak bisa kita ragukan lagi. Sehingga pada malam hari ini saya mencoba mengundang Bang Ical untuk kita sama-sama berdiskusi, dan sedikit kurang lebihnya kita akan menyampaikan materi mengenai bagaimana prosedur dan tata cara serta apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk dapat memperoleh bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat yang kita anggap kurang mampu begitu. Mungkin terlebih dahulu Bang Ical mau kenalan atau bagaimana, mau membuka dengan diskusi ini? Oke, baik. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya hari ini, juga untuk Mas Ashraf berkaitan dengan pembicaraan kita di hari ini atau diskusi kita berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Sebelum itu Mas Ashraf tadi sudah menyampaikan lebih berkaitan dengan saya, namun saya mungkin hanya memperkenalkan nama dan berkaitan dengan aktivitas saya di bidang hukum. Perkenalkan, nama saya Ramdan Mahatma Rantan. Saya sering berdiskusi, bergelut di bidang hukum yang berkaitan dengan pembicaraan yang seputar hukum lah, intinya seperti itu. Dan untuk itu mungkin diskusi berkaitan dengan bantuan hukum, ya saya pikir itu nanti mengalir saja ya, bisa langsung ditanyakan oleh Mas Ashraf, ataukah mungkin ya hal-hal yang perlu saya sampaikan bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema tersebut. Demikian Mas Ashraf. Ya. Baik, jadi karena tema kita malam hari ini adalah tentang bagaimana sih cara atau prosedur atau setidaknya mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh bagi masyarakat yang dianggap kurang mampu untuk dapat memperoleh bantuan hukum dari negara maupun dari organisasi-organisasi tertentu yang dia memberikan bantuan hukum. Nah, mungkin Bang Ical sebelumnya, Bang Ical coba jelaskan sedikit nih tentang apa sih itu bantuan hukum dan jenis-jenis bantuan hukum apa saja yang sebenarnya kita bisa memperolehnya dengan cuma-cuma begitu. Oke, baik. Simpelnya, bantuan hukum itu adalah suatu pemberian bantuan atau tenaga atau jasa kepada seseorang yang dimintakan, yang diberikan oleh sebuah lembaga atau satu organisasi atau bahkan individu yang bertujuan untuk meringankan atau misalnya memberi satu jasa lah yang setidaknya bagi masyarakat yang tidak mampu itu dapat menyelesaikan masalahnya di bidang hukum, baik di luar pengadilan, lazimnya kita tahu, maupun di dalam pengadilan. Nah, untuk jenis bantuan hukum itu sendiri kurang lebih itu ada 3 jenis. Yang pertama, bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang mungkin kita kenal dengan bantuan hukum pro bono. Terus kedua, yang mungkin juga kita sebut dengan bantuan hukum. Dan yang ketiga, pembebasan biaya perkara oleh negara, dan ini biasa terjadi di dalam pengadilan. Itu untuk jenis daripada bantuan hukum itu sendiri. Oke. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya kan barusan Bang Ical menyebutkan ada 3 jenis nih. Dari ketiga jenis tersebut kira-kira apa sih perbedaannya dan
sebenarnya pihak yang memberikan bantuan hukum dari ketiga jenis itu apakah berbeda atau gimana tuh Bang? Maksudnya biar kami juga sedikit terberikan pencerahan begitu, karena ini merupakan satu materi yang cukup menarik bagi kita masyarakat yang awam untuk dapat dipahami secara bersama-sama begitu Bang. Oke, baik. Untuk perbedaan daripada ketiga jenis bantuan hukum ini mungkin dua. Yang pertama yaitu jenis bantuan hukum secara cuma-cuma dan bantuan hukum. Itu kedua itu berbeda dengan bantuan hukum dalam pengertian pembebasan biaya perkara. Nah, kalau bantuan hukum secara cuma-cuma atau bantuan hukum itu dapat diberikan oleh suatu lembaga advokat atau diberikan oleh satu lembaga organisasi bantuan hukum yang dimana dapat diberikan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, atau bahasa yang biasa disebut dalam dunia hukum itu pembebasan pemberian bantuan hukum secara litigasi dan pemberian bantuan hukum secara non litigasi. Nah, misalnya nih katakanlah Mas Asraf sebagai masyarakat yang memang terkena suatu persoalan hukum, katakanlah itu di bidang perjanjian. Nah, permasalahan ini kemudian Mas Asraf pikir tidak harus dibawa ke bidang pengadilan ataukah ke dalam satu ruang lingkup yang sedikit formal. Nah, sehingga Mas Asraf memutuskan untuk penyelesaiannya di luar pengadilan saja. Katakanlah mungkin mediasi ataukah mempertemukan teman Mas Asraf yang bermasalah dengan Mas Asraf. Ya di sini bisa Mas Asraf juga meminta bantuan hukum kepada salah satu lembaga hukum yang bergerak di bidang pemberian bantuan hukum, entah yang Mas Asraf memilih yang secara cuma-cuma pro bono atau yang tadi hanya meminta bantuan hukum. Nah di situ bisa diselesaikan di luar pengadilan tanpa harus memasuki dunia peradilan untuk penyelesaian perkara tersebut. Nah, perbedaannya dengan yang terakhir pembebasan biaya perkara ya cukup prinsip ya Mas Asraf. Kita tahu bahwa untuk bantuan hukum yang ketiga itu didapatkan atau diperoleh hanya dengan apabila Mas Asraf telah melalui suatu persidangan atau proses peradilan yang cukup panjang, dan di akhir daripada proses peradilan itu nanti kemudian salah satu pihak, entah itu Mas Asraf atau pihak yang lain, tapi tentunya di sini mungkin Mas Asraf ya, yang mungkin pada saat akhir perkara dibebankan untuk membayar biaya perkara. Iya. Nah, maka di sini Mas Asraf kemudian nanti memintakan bantuan hukum dalam pengertian pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibebaskan dari biaya perkara tersebut. Oke. Demikian Mas Asraf. Itu yang biasanya disebut prodeo ya Bang? Prodeo Prodeo. bahasa kerennya ya. Kerennya ya. Oke. Jadi karena sebenarnya itu di dalam masyarakat kita juga melihat konteks permasalahan hukum yang sering terjadi yang membuat masyarakat bingung adalah hukum pidana sebenarnya Bang. Ya. Karena banyak sekali pada belakangan ini itu ketika masyarakat yang terjerat dengan proses hukum pidana ini justru merasa bingung nih, karena ketika akan meminta pendampingan dari advokat, itu jasa advokat di mata masyarakat cukup mahal ya Bang. Iya. Jadi gimana sih sebenarnya prosedur untuk kita nih masyarakat yang katakanlah dianggap kurang mampu dalam bidang finansial untuk memperoleh jasa pendampingan dari advokat, kemudian dapat memperoleh pendampingan dari advokat ini secara cuma-cuma Bang. Gimana sih kira-kira kalau saya nih jadi masyarakat awam tersebut harus kemana dulu, kemudian mengajukan permohonannya kemana sehingga saya berhak didampingi, karena saya sebagai warga negara juga harus didampingi ya Bang ya. Ya tadi ya sebelumnya saya sudah jelaskan ya, tentu untuk pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono tadi, atau misalnya pemberian bantuan hukum atau misalnya pembebasan biaya perkara, itu tentunya dapat diperoleh oleh suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum, tentunya harus melalui cara permohonannya Mas Asraf. Nah, cara permohonan ini yang kemudian kita akan lihat dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum sampai dengan permohonan untuk pembebasan biaya perkara. Kalau pembebasan biaya perkara ya kita tahu tadi ya, sudah barang tentu para pemohonnya ataukah dalam hal ini pihak yang terkait boleh meminta langsung, baik dalam pengertian hal ini secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Nah,
Sementara kalau untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, masyarakat atau dalam hal ini Mas Asraf dapat meminta melalui salah satu lembaga ataukah lembaga yang bergerak di bidang advokat atau lembaga advokat itu sendiri, misalnya Pradi dalam hal ini, untuk kemudian mendapatkan bantuan hukum. Toh permohonan itu dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau katakanlah masyarakat yang mungkin terkendala di bidang penulisan, ya boleh saja disampaikan secara lisan. Begitupun bantuan dalam pengertian bantuan hukum. Yang kedua itu juga sama halnya dengan pemberian bantuan hukum secara pertama, yaitu dapat dilakukan dengan memberikan permohonan secara tertulis maupun secara lisan. Permintaan bantuan hukum itu dapat disampaikan secara langsung kepada pihak lembaga bantuan hukum, dalam hal ini misalnya kantor hukum ataukah lembaga-lembaga advokat yang bergerak di bidang hukum yang dalam hal ini memberikan jasa bantuan hukum. Demikian Mas Asraf. Baik, cukup banyak juga ya pengetahuan tentang bagaimana sih memperoleh bantuan hukum, terus kemudian jenis-jenis bantuan hukum dan hal-hal apa saja yang perlu kita pahami dalam konteks untuk tata cara pelaksanaan proses untuk memperoleh bantuan hukum itu sendiri, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebagai warga negara yang tentu kita dijamin hak oleh negara, dalam hal ini hak sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum, kita juga dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, sehingga proses-proses itu dapat kita jalani dengan mudah. Karena tadi Bang Ical juga sudah sedikit kurang lebih mereview bagaimana sih cara-cara singkat untuk memperoleh bantuan hukum itu sendiri. Mungkin demikian dulu Bang malam ini video singkat kita. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi pengetahuan untuk kami masyarakat Dusun Brambang. Saya mewakili teman-teman KKN juga. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.